Orang Palestina kurang percaya sekarang presiden mereka yaitu Mahmud Abbas. Karena yang Israel sama mereka tidak mau berbicara dengan dia. Baik dan tidak yang benar, khususnya karena Benjamin Netanyahu tidak mau membuat berdamai dengan orang Palestina. Dia mau melakukan semua daerah itu akan jadi di tepi barat akan jadi bagian dari Israel. Okey, anda mau bersatu itu dengan Israel? Okey, tak apa-apa. Kalau mau membawa satu negeri dari Sungai Jordan sampai Laut Tengah bersatu jadi Israel, anda harus kasih orang Palestina KTP Israel. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Ini kita lanjut ke Pak Habibie agar memandu acara selanjutnya, Pak Habibie. Ini Pak Khaled sudah masuk ya, Pak Habibie. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Pak Habibie sudah saya jadikan co-host tadi ya. Okey, ini. Sekarang bisa? Assalamualaikum, Khalid. Waalaikumsalam. Saudaraku Kasdin, apa kabar? Baik, ini Kasdin. Ya, jadi sebentar Pak Jenderal, ini biar acaranya dipandu oleh moderator baru Pak Habibie dulu, Pak Jenderal. Sebentar ini karena kita ada tamu satu lagi dari Israel. Assalamualaikum Pak Jenderal. Ini orang ini kebetulan Pak Khalid ini seorang Muslim yang tinggal di Israel, ya. Oke, silakan Pak Habibie untuk memandu acaranya, Pak Habibie. Yuk. Oke, kenapa saya bilang assalamualaikum? Memang karena dia adalah Muslim, kawan Ramsi juga kawan kita semua. Dia adalah guide yang luar biasa di Israel dan dia tahu Alkitab. Banyak orang-orang Kristen jadi grup dia dan juga orang Muslim kalau ada yang ke Israel kayak yang berwisata ke sana dia juga guide. Jadi dia mengerti benar keadaan di Israel dan dia tidak orang Hamas, dia orang sangat baik. Iya kan, Khalid? Ya, benar. Nanti dia akan kasih tambahan buat kita dari segi yang beragama Muslim, bagaimana keadaan terbaru dan terakhir yang ada di sana. Nanti saya kenalkan Pastor Paul Chang, dia adalah yang pemilik Zoom ini. Nanti dia akan memandu untuk bertanya. Pak Habibie aja langsung karena Pak Habibie kan lebih kenal lebih enak jadinya diarahkan ini kan sesuai dengan topik kita supaya Pak Khaled beliau ini bisa mengerti apa kita sedang bicara apa, yaitu tentang tadi ya semua yang tadi kita bicarakan kekhawatiran kita yang ada di Indonesia. Mungkin begitu kali Pak Habibie. Nanti baik. Ya. Pak Khalid. Kan ya, setelah peristiwa yang kemarin itu antara Israel dan Gaza, seperti biasa tuh kawan-kawan kita di Indonesia terutama Muslim itu selalu tuh akan muncul biadab Israel, bubarkan Israel, semua yang berbau Israel diboikot di Indonesia. Nah, kita ini ada banyak sekali yang tidak suka seperti ini karena kita tahu persis selama kita ke Israel bekerjasama dengan Anda, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang seperti ini kita lihat. Halo. Oke, saudara. Bentar, saya mute semua mikrofonnya, saya mute semua. Ini biar Pak Habibie bisa bicara dengan mana Pak Habibie tadi di unmute dengan Pak Khaled ya, Galaksi mana Galaksi tadi.
Pak Khaled. Tadi pakai Galaxy Oke. A8 ya. Ya, silakan Pak. Pak Khaled dengan Oke. Pak Habibie dinyalakan mikrofonnya. Oke, jadi kita kan tahu Pak Khalid kan orang yang sangat baik dan mengerti situasi di sana. Dan kami di Indonesia minta Pak Khalid tolong jelaskan apa yang saat ini terjadi di Indonesia dan bagaimana menghadapi seperti ini, yang seperti ini dan ada sendiri yang ada di Israel dan apa yang sebenarnya yang ada di hati Pak Khalid. Silakan Pak Khalid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Assalamualaikum. Ada banyak orang Indonesia yang suka lagi shalom. Itu sama. Itu artinya sama, itu damai. Dan kita mengharap damai akan terlalu di sini, jadi terjadi di sini dan di Indonesia dan seluruh dunia. Oke, yang kemarin terjadi di sini adalah peristiwa yang kita tunggu karena kita tahu kalau tidak ada damai di antara orang Palestina dan Israel akan mulai lagi konflik itu. Dan sudah lama kita menunggu itu, kita tunggu karena masalahnya pada waktu Presiden Amerika yaitu Trump berhenti membantu pemerintah Palestina dan dia dikawai Yerusalem Timur dan Barat sebagai ibu kota Israel. Itu kontradiksi United Nations, PPP, dan lagi jalur Gaza itu adalah daerah yang terkecil, sangat kecil, kira-kira 365 km persegi itu daerah itu, dan di sana tinggal kira-kira 2 juta orang. Itu adalah penjara yang paling besar di dunia karena itu daerah yang dikontrol semuanya oleh Israel, termasuk Mesir sebelah barat, sebelah selatan. Dan bukan semua hal-hal dan apa itu namanya material yang bisa masuk ke jalur Gaza, semuanya adalah kontrol Israel. Mereka tinggal di sana, 85% darinya adalah orang miskin, serius miskin. Dan orang Palestina Muslim dan lagi Kristen di sana di jalur Gaza. Tapi daerah itu yang disebutkan oleh negeri-negeri lain dan di sini lagi di Israel dan Palestina itu penjara yang paling besar di dunia. Dan kita khawatir dan takut salah satu hari akan explode, ya, akan bom lagi seperti tahun 2018 dan terjadi. Khususnya karena ada seorang yang saya percaya seperti banyak orang Yahudi lagi dan tidak Yahudi, itu adalah orang yang jahat sekali, yang berkorupsi. Itu adalah Benjamin Netanyahu. Dan ada sekarang inkuisisi, ya, karena ada mahkamah, ya, mahkamah atau pengadilan buat dia atau di Israel. Dan sudah 4 kali kita pergi ke pemilihan umum dan tidak ada pemerintah, government. Dan termasuk government atau
itu dia mulai seperti itu. Dia itu bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu salah satu bulan yang Anda tahu, Anda tinggal di daerah Muslim lagi dan di negeri kebanyakan orangnya adalah Muslim. Kalau bukan semua yang religius, tapi kebanyakan suka bulan Ramadan dan buat orang Muslim itu bulan yang tersuci dan khususnya 10 hari yang terakhir darinya itu yang paling suci. Tidak ada alasan, tidak ada, kita kurang faham kenapa polisi mulai tutup daerah yang biasa orang setelah salat Isya pergi dan duduk sana, makan, istirahat, nyanyi dan seperti itu. Itu bentuk gerbang Damaskus ya. Ablamud tertutup oleh mereka dan orang Palestina mulai memprotes di sana setiap hari untuk mereka akan diusir. Lagi tidak ada alasan salah satu waktu salat tentara Israel atau polisi Israel masuk dalam masjid dan mulai menambah di sana orang dengan tear gas dan bomba. It's like dan suara yang besar, bomba suara itu dan setiap waktu bukan satu kali, lebih dari satu kali, dan ada rencana yang mulai orang Palestina mendengar seperti ada orang yang fanatik yang mau masuk Masjid Aqsa tanggal 28 waktu buat Israel yang bersatu Yerusalem, yang namanya Hari Yerusalem. Mereka mau masuk sana dan salat atau merayakan bukan hanya di kota Yerusalem, di mana-mana kebanyakan orang Palestina yang tinggal, tapi dalam masjid. Dan karena itu orang Palestina memprotes di Yerusalem, di tempat yang lain, dan Hamas di Gaza kasih ultimatum negeri Israel, kalau anda tidak akan berhenti semua provokasi itu di Yerusalem, di masjid yang ketiga yang paling suci umat Islam, yaitu tempat Isra Miraj, itu Masjid Aqsa dan Yerusalem, kita akan melempar salah satu roket di Israel. Dan kelihatannya mereka tidak percaya itu akan terjadi, tapi mereka memberkan dan semuanya mulai. Sebentar Pak Khaled, mau nanya. Ya. Jadi tadi Hamas mengultimatum Israel untuk meninggalkan Masjidil Al-Aqsa, namun orang Israel tetap mengepung Masjidil Al-Aqsa dan Hamas menembakkan roket, begitu? Iya. Karena yang mulai itu yang benar, lihat, orang Palestina kurang percaya sekarang presiden mereka yaitu Mahmud Abbas, karena yang Israel sama mereka tidak mau berbicara dengan dia, tidak mau membuat damai dengan dia. Yaitu itu seorang itu yang paling jahat yang mulai semua itu dari depan itu Benjamin Netanyahu. Ya, tidak ada damai sekarang. Tidak ada seorang yang berbicara dengan representatif orang Palestina atau lainnya. Dan halaman politik itu jadi kosong. Dan tidak ada seorang yang mau mulai berbicara dengan orang Palestina. Dan sekarang tidak ada pemerintah, masih tidak ada pemerintah di Israel.
Dan semua bilang sekarang di Israel, dulu karena ada perang, semua bersatu terhadap Hamas, dan semua orang Palestina di Israel, dan semua orang Palestina bersatu dengan Hamas, ya, terhadap Israel. Seperti itu biasa akan terjadi. Sekarang tidak ada perang, oke? Dan sekarang orang mulai berpikir, apa terjadi? Kenapa itu terjadi dan kenapa sekarang? Polisi tertutup Damaskus, ya, pintu gerbang Damaskus. Kenapa mereka? Tidak ada alasan, tidak ada sebab. Polisi Israel masuk masjid dan tembak dalam masjid pada waktu orang salat. Tear gas dan menembak orang dengan rubber bullets, ya. Kenapa? Kenapa? Kelihatannya karena Netanyahu tidak bisa dapat 61 apa itu member parlimen, ya, apa itu saya lupa namanya, itu seperti GBR di Indonesia, ya, votingnya. Ya, voting, bukan, sudah voting, ya, tapi dia untuk jadi Prime Minister di Perdana Menteri di Israel harus 61 member, parliament member. Ya. Ya, bisa. Dan sekarang siapa yang dikasih itu untuk partai yang lain. 2 hari setelah itu dapat untuk membawa untuk bisa formulate, ya, government, dia polisi mulai semua hal-hal itu dan perang terjadi. Banyak orang di Israel Yahudi, jurnalis dan politik yang bilang itu Netanyahu, itu rencana Netanyahu yang membuat itu. Konflik itu terjadi karena dia tidak mau pergi ke mahkamah dan lain. Tapi apa yang terjadi setelah itu, yang banyak orang yang dibunuh oleh pesawat karena lihat, jalur Gaza itu tempat yang paling yang paling padat di dunia. Yang paling padat di dunia dengan orang itu adalah jalur Gaza. Mana-mana ada pesawat yang bom di sana, banyak orang yang akan mati. Dan bukan Hamas, itu orang yang itu anak-anak, itu wanita, orang tua, dan ada banyak yang wafat. Dan karena itu di seluruh dunia mulai memprotes terhadap pemerintah Israel. Itu pertama kali di dunia. Pertama kali yang terjadi seperti itu di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Jerman, di mana-mana. Bukan, saya tidak bilang tentang orang yang seperti Indonesia atau tempat yang lain. Bukan, orang yang dulu selalu bersoliditas dengan Israel, sekarang mereka bersoliditas dengan orang Palestina. Karena itu apa yang terjadi di sini itu bukan hal yang baik dan tidak yang benar. Khususnya karena Benjamin Netanyahu tidak mau membuat berdamai dengan orang Palestina. Dia mau melakukan semua daerah itu akan jadi tepi barat, akan jadi bagian dari Israel. Oke, Anda mau bersatu itu dengan Israel? Oke, tidak apa-apa. Kalau mau membawa satu negeri dari Sungai Jordan sampai Laut Tengah bersatu jadi Israel, Anda harus kasih orang Palestina KTP Israel. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.